Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Pekuolan, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pekuolan, serta bapak-bapak yang sempat hadir di acara pada pagi hari ini ya, Jumat Curhat Pak ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini, pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa datang hadir ke sini dan dengan sehat. Kemudian sholawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengambil berkahnya bapak-bapak sekalian ya, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak warga Desa Pekuolan, dalam kesempatan ini kami dari personil Polsek Muara II ya sengaja hadir datang ke sini. Tentunya pertama-tama terima kasih Pak Ades atas sambutannya, sudah merepoti di sini. Terima kasih kepada bapak-bapak juga yang sudah menyempatkan hadir di sini ya. Jadi dalam kesempatan ini kami adalah Babin Kamtibmas Polsek Muara II Pak ya. Perkenalkan, nama saya Muhlisin ya. Insya Allah mudah diingat bila singkat. Kemudian ada rekan saya Bapak Rudiansah yang saya kira juga tidak asing lagi lah di sini ya. Jadi kami ini Babin Kamtibmas Pak. Yang namanya Babin Kamtibmas itu apa tahu lah Babin Kamtibmas? Babin Kamtibmas itu Bayangkara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat ya. Jadi tugas Babin Kamtibmas ini apa ya, menyampaikan himbauan-himbauan kira-kira seperti itu ya. Jadi dalam kesempatan ini kami ingin menjelaskan sedikit sebelum kita Jumat Curhat ya, beberapa hal terkait tugas pokok Polri ya, tahapan tindakan kepolisian Pak ya. Yang pertama itu preemptif Pak. Preemptif itu tindakan kepolisian yang mengedepankan himbauan, ajaan. Ayo, contoh terakhir yang sering kita lakukan itu Pak, ini kemarin himbauan karhutla itu preemptif namanya ya, preventif. Kemudian yang kedua preventif. Preventif ini contohnya tindakan kepolisian yang mengedepankan pencegahan. Contohnya patroli, itu pencegahan Pak. Nah yang terakhir represif. Kalau represif ini dihimbau sudah ya, kemudian dicegah sudah. Represif yang terakhir itu adalah tindakan kepolisian yang terakhir. Itu biasanya tindakan action ya, melalui tindakan action, ditangkap, itu biasanya seperti itu. Kalau preemptif tadi itu ialah tugas Babin Kamtibmas memberikan himbauan. Kemudian kalau preventif ini biasanya fungsi sabara, itu pencegahan, ialah patroli keliling-keliling kemana, itu pencegahan. Nah terakhir represif, tindakan. Jadi kalau diomongi masih ngeyel biasanya ditangkap seperti itu kira-kira ya. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya ingin memberikan edukasi sedikit tentang hukum. Jadi karena salah satu tugas pokok kepolisian itu adalah penegakan hukum ya Pak ya. Penegakan hukum ini biasanya ada peraturan perundang-undangan di situ ditegakkan. Biasanya Pak yang namanya polisi itu pasti banyak yang tidak suka biasanya Pak.
masyarakat ada yang tidak senang. Contoh pakai helm, ya kalau ke pasar itu tiap hari Pak ya. Jadi hati-hati. Pakai helm, dia yang tidak pakai helm itu biasanya kan tidak senang pasti dia, tidak ini kan, tidak senang dengan aturan itu ya. Jadi penegakan hukum ya kepolisian itu pasti ada yang tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari mungkin Pak ya di desa Puolan ini pasti ada hal-hal atau sesuatu masalah di lingkungan kita pasti ada Pak ya. Contohnya apa? Berkelahi misalnya, berkelahi dalam masyarakat ini tetangga berkelahi. Misalnya pemudanya belago, itu jangan mudah-mudah melapor lah kira-kira ya. Jadi kalau misalnya ada tetangga kita atau kawan-kawan kita, kemudian saudara kita, keluarga kita, dan bahkan mungkin kita sendiri mengalaminya seperti itu, kira-kira diselesaikan di sini atau di kantor polisi Pak? Pengennya? Nah, ya, secara keluargaan Pak ya, setuju ya. Jadi jangan mudah-mudah melapor lah. Kena belago luka sedikit, kaget melapor. Luka sedikit, melapor. Kami juga tidak tidak senang lah seperti itu kira-kira. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya ketika seperti itu terjadi, ya kita manfaatkan perangkat desanya, kemudian Babin Kamtibmas di sini kan ada kan, siapa Pak itu? Pak Septian ya? Septian, hubungi mereka. Pun kalau memang mereka tidak bisa hubungi saya juga bisa, Pak Budi. Di dusun ini ada masalah ini Pak, kira-kira mana? Oke, tidak apa-apa silahkan ya Pak ya. Jadi jangan mudah-mudah melaporkan hal-hal kecil seperti itulah. Ada tak yang pernah bermasalah dengan kepolisian? Ada tak yang hadir di sini? Ada? Tadi, jangan sampai ya. Kalau sudah bermasalah di polisi itu biasanya repot Pak. Menyita waktu itu pasti ya. Jadi kalau sudah ke polisi panjang urusannya. Periksa sana, periksa sini ya. Jadi kalau memang ada permasalahan yang kira-kira bisa diselesaikan di desa, yuk kita sama-sama carikan solusinya untuk mencari solusi yang terbaik ya Pak ya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang sering terjadi juga senjata tajam ya. Itu senjata tajam itu termasuk dalam Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Ancamannya itu Pak 10 tahun senjata tajam itu ya. Jadi budaya ataupun adat kebiasaan membawa senjata tajam itu yuk kita guyuri, mulai hilangkan lah, karena itu banyak mudaratnya lah, kira-kira seperti itu ya. Bawa senjata tajam itu boleh ketika bisa kebun sesuai dengan profesinya Pak. Ke kebun silakan bawa barang, tapi kalau ke pasar belanja ke pasar bawa pisau salah Pak. Pasti kayak itu tangkap jadi gawil ya. Misalnya ke pasar, kalangan hari apa Pak? Kami dalam kalangan itu sebenarnya ya. Jadi kalau hari bawa senjata tajam ke pasar misalnya, ke kalangan ya, itu boleh Pak profesinya. Contohnya apa yang bawa ini? Tukang tempe boleh, tukang ikan boleh bawa senjata tajam. Kalau kita main ke pasar bawa senjata ya tidak boleh. Ya. Intinya dia tuh harus di depan umum dan bukan profesinya. Ya kalau ke kebun silakan ya. Itu yang kedua. Kemudian kita ini berada di penghujung bulan dan sekaligus penghujung tahun Pak ya. Jadi kebiasaan masyarakat kita ini kalau tahun baru ya, kebiasaan poya-poya organ tunggal segala macam ya. Jadilah kalau ya. Dan kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa organ tunggal kita itu belum diperbolehkan kalau malam hari ya.